Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Inilah wajah-wajah Menteri Prabowo ya, Prabowo Gibran. Nampaknya tidak jauh berbeda begitu kan dengan menteri-menteri seorang Jokowi ya. Malah menurut saya pribadi di kementerian seorang Prabowo ini tidak ada penyegaran sama sekali. Artinya tidak ada wajah-wajah baru ya yang punya potensi yang lebih dari menteri-menteri sebelumnya. Ya, kalau sekarang yang dipanggil banyak sekali. Ada Erick Thohir, ada Pak Tito, ada Pak Bahlil, ada Pak Erick Thohir, ya. Terus kemudian ada Gus Ipul, ada Nusron Wahid, ya maaf Nusron, ya. Terus kemudian ada Fadlizon, terus kemudian ada yang lain banyak begitu kan. Ada Isa Mahendra begitu kan, terus kemudian ada yang lain. Jadi artinya apa? Artinya kan penyegaran dari kementerian-kementerian seorang Prabowo ini hanya sedikit begitu dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau menurut saya pribadi, dengan apa yang kemudian dilakukan dari kementerian seorang Jokowi ini, ya sama aja begitu kan. Tidak ada spesial di situ begitu. Kalau wajah-wajah baru seperti Fadlizon, ya, terus kemudian kepada Yusril, terus kemudian ada yang lain begini, mungkin hanya berapa. Sehingga menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian di sekeliling dari seorang kementerian seorang Prabowo, nampaknya ada keterlibatan seorang Jokowi yang kemudian memberikan masukan kepada seorang Prabowo. Nah, inilah yang kemudian terjebak seorang Prabowo, tidak ada penyegaran sama sekali. Seharusnya kalau sudah dipakai menteri sebelumnya, kinerjanya ya itu aja begitu kan. Mending menurut saya pribadi ya yang lain aja. Ngapain kenapa tidak ngambil yang lain begitu kan? Ya, karena yang lain bisa saja diberikan kesempatan untuk bisa bekerja dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian disampaikan oleh Fadlizon begitu kan, ya banyak yang mengatakan wah ini gimana, wah gini gimana dan sebagainya. Inilah pada kenyataannya orang-orang akan tahu begitu kan di posisi kementerian seorang Prabowo. Nah, nampaknya di kementerian seorang Prabowo tidak ada penyegeran sedikit pun. Ya mau bagaimana lagi begitu ya, kabarnya ini akan banyak kementerian-kementerian yang diisi oleh kementerian seorang Prabowo. Nah, ada AHY juga begitu kan ya, ada AHY juga kabarnya, juga ada kementerian-kementerian yang lainnya begitu. Tapi menurut saya pribadi paling banyak di situ adalah kementerian dari seorang Jokowi begitu kan ya. Ya mau bagaimana lagi begitu. Situasi ini ketika sebelum menentukan arah kabinet seorang Prabowo, ternyata itu sudah bertemu dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Ya Jokowi berkunjung ke Solo, bertemu dengan Gibran, dan bahkan Gibran memasrahkan semuanya begitu kan ya. Memasrahkan semua dalam artian bukan dipasrahkan kepada seorang Prabowo, tapi bahasa di depannya mengatakan ini dipasrahkan ya, dipasrahkan kepada seorang Prabowo. Padahal ada seorang Jokowi dan bertemu dengan seorang Prabowo. Ya rupanya siapa lagi yang masuk di kabinet itu? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita bahwa hal-hal seperti itu kan tidak ada penyegaran sama sekali begitu kan ya, kayak Pak Tito begitu kan ya, kayak AHY begitu kan, terus kemudian kayak yang lain begitu kan ya, ini kan tidak ada penyegaran sama sekali di situ begitu. Apalagi yang kemudian tidak bisa bekerja. Saya kira AHY, Erick Thohir itu kinerjanya menurut saya pribadi ya layak lah begitu kan. Tapi dibandingkan dengan yang lain ya kita lihat saja. Artinya apa? Artinya ini harus benar-benar kita lihat begitu kan ya. Komposisinya kan banyak orang yang mengatakan bahwa wah ini gimana begitu kan. Mungkin ada Pak Yusril ya, ada Pak Yusril begitu kan ya. Terus kemudian ada Zulkifli Hasan. Ya itu aja mereka. Ada Pak Erlangga begitu kan. Nampaknya hal-hal kayak beginian orang-orang akan melihat bahwa ya sama aja kebanyakan dipimpin oleh kementerian-kementerian seorang Jokowi ya, di kementerian seorang Jokowi. Nampaknya Nasdem kebagian nggak begitu kan? Nampaknya Nasdem tidak menyetorkan nama ya karena ingin ya hanya mendukung, tahu etika dan sebagainya. Saya kira ini bagus begitu. Nah, inilah yang kemudian apakah nantinya begitu Prabowo akan mengambil sikap bahwa
dengan tegas atau hanya ya sama dengan posisinya sebagai seorang presiden, apakah sama dengan seorang Jokowi. Dan itu yang kita lihat, mulai penegakan hukum ya, mulai yang ada dan sebagainya begitu. Jadi saya kira inilah persoalan-persoalan yang kemudian kita amati begitu kan ya, karena ini wajah baru begitu kan dari Muhammadiyah yang mengurusi dalam bidang pendidikan katanya begitu ya. Inilah banyak hal yang kemudian kita amati begitu kan dari beberapa menteri-menteri yang diundang di situ. Ada juga Bahlil begitu kan. Padahal Bahlil itu kinerjanya ya saya kira begitu kan ya. Inilah yang kemudian nggak tahu lagi kalau toh pada hakikatnya adalah bagi-bagi kekuasaan karena itu adalah ketua umum partai. Ya saya kira tidak ada masalah. Tapi perlu diingat bahwa terkesan masyarakat ini tidak ada penyegaran di situ begitu kan. Ya sama aja, kinerjanya sama aja begitu kan ya, yang lain juga mungkin akan sama aja begitu. Pada intinya saya menganggap bahwa dari pidato seorang Prabowo begitu yang berapi-api di situ begitu kan, tidak ada lagi nanti yang namanya anaknya si A, relasi ini relasi itu begitu. Dalam politik ya kita tidak lepas dari yang namanya hal-hal kayak begituan, siapa yang menang dan siapa yang menjabat dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bisa saja nanti begitu kan ya, Prabowo ini terjebak dalam dunia permainan oligarki. Nah, ya semoga saja Pak Prabowo ini begitu ya tidak melanggar sumpahnya begitu kan. Karena Prabowo sampai sumpah dan berani mati begitu ketika saat Pilpres kemarin begitu kan ya. Jadi saya kira masyarakat banyak yang tahu soal itu. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa kinerja hal seperti ini ya mungkin menteri-menteri seorang Jokowi ini mungkin sudah tidak takut lagi kepada seorang Prabowo begitu kan ya. ini yang kita lihat begitu ya. Saya menganggap bahwa ya hal yang biasa dalam dunia politik kayak begitu kan ya, dalam artian bahwa orang-orang kan menganggap bahwa di kementerian seorang Prabowo nantinya begitu kan, apakah kinerjanya akan sama dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang kementerian dari seorang Jokowi, karena menteri-menterinya ya sama itu. Jadi tidak ada kebijakan. Saya kira tidak ada kejutan sama sekali dalam hal kementerian itu. Ya, nampaknya saya berasumsi begitu. Saya pribadi tidak ada kejutan karena bukan wajah-wajah baru di situ begitu kan ya. Ya itu ajalah yang dilakukan oleh mereka. Nah, kemudian ada juga Pak Tito begitu kan. Menteri Pemuda dan Olahraga begitu kan ya, Pak Dito. Ya, saya kira hal-hal kayak begituan ya tidak ada yang penyegaran, tidak ada kejutan sama sekali, hal yang biasa begitu, hal kayak begitu. Jadi kalau hal yang biasa ya mau bagaimana lagi begitu. Saya menganggap bahwa hal-hal kayak begituan maka masyarakat Indonesia tidak begitu terkejut begitu kan. Jangan-jangan ini hasil rekomendasi seorang Jokowi begitu kan. Apakah hanya dijadikan sebagai panggung depan atau belakang? Kita lihat saja ini. Daftar nama calon menteri yang dipanggil Prabowo ya, kita baca. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil menteri di kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan calon menteri akan dilakukan hingga malam nanti. Ya, berikut ya, Ketua Harian Partai Sumedasko Ahmad mengatakan saat ini masih istirahat. Pemanggilan menteri akan dilanjutkan pukul 18.30 ya. Mulai satu persatu mulai sudah datang begitu kan ya. Ada Pak Prasetyo Hadi ya, kita baca ini biar masyarakat paham. Ada Pak Prasetyo Hadi, Yana Tulis Piagai ya, Widianto Putriwardana, Yandri Susanto, Fadlizon, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf. Nah, ini wajah-wajah baru begitu kan ya. Saifullah Yusuf sekarang sudah menjadi menteri. Marwar Sirait, Teku Rifri Hasa ya, AHY, Sastrio Sumantrio Bojonegoro, Yasiril, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, Bahlil, Yusril, Abdul Mufti, ya, Iftitus Sulaiman, Sugiono, Muhaimin Iskandar. Nah, Muhaimin ya juga dipanggil begitu, Haji ya, Abdul Qadir Kardi, Agus Jeritu, Raja Juli Antoni. Nah, Raja Juli Antoni juga dipanggil dari PSI. Jangan-jangan ini kan sudah masuk di kementerian itu begitu kan ya. Agus Gumiwang, Kartasmaya, Pratikno, Mamang Abdurrahman, Rifka Halu, Dedi, Sakti Wahyu, Budi Santoso, Rahmat, Dodi Habriano, Hanif Faisal Nofik ya, Rofik. Ada 35 begitu yang dipanggil. Ya, Budiman Sujatmiko di mana? Nah,
Ya, apakah Budiman Sujatmiko tidak masuk di situ begitu kan? Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian digembar-gemborkan sana sini begitu ternyata saya kira hal-hal kayak begituan orang akan memandang begitu kan ya. Orang akan memandang bahwa akan jadi apa? Apakah menjadi wakil menteri nanti ya sebagian mereka begitu kan? Saya kira ini ada 35 sudah lengkap begitu kan di 35 kementerian kalau itu ditambah begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ada Natilus, ada wajah baru di situ begitu kan. Ya, yang lain ya banyak begitu. Saya kira inilah yang kemudian saya menganggap bahwa hal yang biasa di kementerian seorang Prabowo dan Jokowi ini karena tidak ada kejutan sama sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.